Selamat siang Mbak, ada yang bisa dibantu? Gini Mbak, saya mau beli masker 2 box, kemudian beli ini, obat ini 10 Mbak. Oh ya, duduk dulu aja ya. Kasih. Kok banyak banget Mbak belinya, boleh saya tahu untuk apa mungkin? Kan sekarang lagi corona Mbak, jadi kan dianjurkan menggunakan masker Ya. dan minum vitamin. Soalnya di ini saya banyak Mbak ada di grup. Oh, dapat sebaran dari WA group itu ya Mbak ya? Iya. Ini Mbak, sebenarnya dari pemerintah sendiri itu juga memang menghimbau masyarakatnya untuk menggunakan masker. Namun yang Mbak beli ini kan namanya masker medis. Nah ini itu diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Nah untuk masyarakat biasa itu dianjurkan menggunakan masker kain Mbak seperti ini. Saya lihat juga di online sudah banyak sekali yang menjual masker kain. Nah kalau misalkan Mbaknya mau membeli masker medis, mohon maaf ya, apotek kami di sini hanya melayani per pasiennya itu hanya 3 pieces saja karena kami batasi untuk masyarakat biasa gitu sih Mbak. Oh, jadi sekarang kita sudah boleh menggunakan masker kain. Masker kain boleh Mbak gitu, tapi dengan syarat walaupun masker kain ini sifatnya tidak sekali pakai, nanti kalau misalkan Mbaknya balik berpergian, pulang dari berpergian ini langsung dicuci saja. Oh, saya kira karena dia nggak sekali pakai jadi boleh dipakai terus-terusan ya. Oh, enggak, itu bahaya Mbak, karena kan kita berpergian, kita tidak tahu ya virus atau bakteri yang menempel di bagian permukaan maskernya. Nah, alangkah lebih baiknya apabila setelah digunakan dicuci. Nanti kalau sudah kering kan akan bisa digunakan kembali. Jadi saya sarankan sih mungkin stoknya tidak hanya satu saja kalau untuk di rumah gitu Mbak. Kalau vitaminnya ada Mbak? Vitaminnya ada. Ini mau beli tadi katanya 10 strip ya? Iya, 10 strip. Banyak sekali Mbak. Ya, maksudnya kan sekarang dianjurkan untuk minum vitamin, jadi saya mau beli untuk satu keluarga gitu. Oh, memang sudah biasa konsumsi ini atau bagaimana Mbak? Enggak, sejak corona aja Mbak. Tapi belum pernah sebelumnya? Oh pernah, cuman kalau memang lagi kondisi nggak fit aja Mbak, tapi karena sekarang corona untuk menjaga imunitas tubuh, jadi kan dianjurkan minum vitamin, jadi ya saya maksudnya minum setiap hari untuk satu keluarga, jadi belinya dalam jumlah yang banyak gitu. Oh gitu, gini ya Mbak, ya mungkin saya memberikan sedikit informasi aja. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Yulia. Oh Mbak Yulia, perkenalkan saya Dian, apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Sebenarnya saya dari kemarin banyak sekali Mbak mendapatkan pasien yang membeli suplemen seperti ini. Katanya mereka mendapatkan info dari WA group. Iya Mbak, ini dapat banyak dari sekali Facebook, betul ya? Di Oh grup iya, saya betul banyak sekali. banget isinya gitu. Nah, itu sebenarnya banyak sekali yang mencari ini dalam jumlah besar. Kemudian saya juga iseng-iseng mencari jurnalnya, apakah memang betul ini dapat mencegah corona begitu. Karena banyak sekali pasien-pasien yang datang ke sini bilang katanya ini bisa mencegah corona. Iya, Jadi nanti corona. kalau minum ini nggak corona gitu katanya. Jadi sejak corona saya minum Mbak setiap hari ini. Oh, tiap hari? Makanya ya udah habis saya beli lagi sebanyak Oh itu. gitu. Jadi gini Mbak, berdasarkan informasi yang saya baca, jadi sejauh ini itu kan obat-obatan, kemudian obat-obatan herbal yang sifatnya itu melawan atau mencegah virus corona itu masih dalam penelitian, jadi masih trial. Jadi sampai sekarang pun belum ada obat-obatan yang diketahui dapat mencegah virus corona tersebut. Begitu Mbak. Nah, untuk suplemen ini kan terbuat dari herbal, kalau tidak salah namanya Echinacea. Nah untuk penggunaannya sendiri ini sifatnya sebagai booster. Betul sekali kalau Mbak Yulia tadi bilang konsumsi ini pada saat sakit saja. Betul sekali, memang penggunaannya hanya untuk ketika gejala awal seperti flu, batuk, untuk mencegah sakit berlanjut. Nah apabila digunakan sebagai suplemen rutin, saya kira ini agak sedikit kurang tepat Mbak, karena di leafletnya sendiri itu di informasi obatnya ada batas penggunaan atau batas pemakaiannya, kalau tidak salah kurang lebihnya 8 minggu. Jadi untuk dikonsumsi rutin kiranya kurang tepat kalau untuk konsumsi suplemen ini, begitu Mbak. Berarti hoax itu Mbak ya? Kalau dibilang hoax mungkin kemungkinan bisa jadi, tapi kita lihat konteksnya aja, karena kan memang dari pabriknya sendiri ini diklaimnya sebagai untuk meningkatkan sistem imun. Nah kalau sistem imun kita, tubuh kita bagus, intinya kan virus atau bakteri atau penyakit itu susah masuk ke dalam tubuh kita. Tapi sekali lagi untuk mencegah virus corona itu memang belum ada
penelitian lebih lanjutnya. Jadi memang belum sampai sejauh ini mau obat-obatan herbal, kemudian ada gosipnya katanya ada temulawak, kemudian ada jahe yang sifatnya bisa mencegah corona, itu masih dalam penelitian. Apabila kita mau konsumsi dengan dalam dosis atau dalam takaran sewajarnya tidak masalah, tapi sifatnya hanya untuk meningkatkan sistem imun kita. Nah tapi kan gitu. sekarang dianjurkan kita minum vitamin setiap hari. Mm-mm. Jadi vitamin apa yang kita minum kalau misalnya ibu sendiri nggak boleh tidak boleh setiap hari ya Mbak ya? Sebenarnya kalau kewajiban untuk mengkonsumsi vitamin sih tidak ada ya Mbak ya. Jadi memang disarankan untuk menjaga kesehatan saja. Tapi kalau Mbak mau dan sekeluarga ingin konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, saya sarankan vitamin C saja. Di sini saya ada vitamin C. Ini nanti bisa dikonsumsi kurang lebih 2-3 kali sehari. Mbak ini mungkin punya riwayat mah atau riwayat kembung, lambung seperti itu? Nggak aman saya Mbak, Oh, nggak ada aman. sama sekali. Nggak ada ya. Sebenarnya kalau misalkan memang ada keluhan riwayat mah sendiri, itu juga ada vitamin C yang khusus untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat mah. Jadi kandungannya sama, cuma mungkin dalam bentuk sediaan dan salutnya yang berbeda. Jadi memang diperuntukkan khusus buat pasien-pasien yang memiliki riwayat lambung. Tapi kalau misalkan tidak ada riwayat, vitamin C yang seperti ini biasa masih aman digunakan. Jadi, Tapi kan dilema juga Mbak ya kalau minum vitamin itu kok juga jenisnya obat ya. Apa nggak mempengaruhi ke ginjal ya Mbak ya? oh Kalau iya, minum banyak vitamin sekali setiap hari, memang mungkin ya masyarakat luas yang takut kalau minum obat, vitamin, nanti takutnya sakit ginjal, mempengaruhi ginjal. Nah sebenarnya vitamin C sendiri itu ada batasannya Mbak minumnya per hari. Begitu juga dengan obat-obat lain, kan ada rentang dosisnya. Kalau kita menyebutkan rentang dosisnya, nanti apabila kita mengkonsumsinya sesuai dengan rentang dosis tersebut, niscaya tidak ada penurunan fungsi ginjal. Kecuali memang pasiennya sudah memiliki riwayat gangguan ginjal sebelumnya, mungkin itu ada obat-obatan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Tapi apabila tidak memiliki riwayat, dalam keadaan sehat walafiat, konsumsi vitamin juga sesuai dengan dosis, itu niscaya tidak akan terjadi penurunan fungsi ginjal. Begitu sih Mbak. Jadi sejauh ini masih aman-aman aja. Oh berarti aman aja ya kalau minum vitamin C ya? Nggak Jadi masalah. yang minum vitamin C kemudian pakai masker itu bisa mencegah ya, bukan Sifatnya ini hanya mencegah, karena sampai sejauh ini pun mungkin di pelayanan-pelayanan seperti rumah sakit, obat-obat yang digunakan untuk menangani COVID itu hanya obat-obat simptomatik saja. Jadi kalau misalkan pasien sesak diberikan oksigen, kemudian kalau misalkan ada penurunan kesadaran diberikan obatnya seperti itu. Tapi untuk obat COVID sendiri sampai sejauh ini itu belum ada yang mengklaim sebagai obat COVID begitu. berarti kan bisa ditempuh dengan vitamin, pakai masker itu bisa untuk mencegah. Bisa. Nah selain itu anjuran dari pemerintah juga tidak untuk memegang wajah Mbak. Mungkin banyak orang yang berkata apakah virus atau bakterinya bisa nempel di kulit ya? Sebenarnya enggak. Jadi kenapa kita tidak boleh memegang wajah? Kalau misalkan dalam kondisi tangan kita sedang kotor, sedang dari berpergian memegang wajah, takutnya ada kuman yang masuk ke dalam mukosa hidung atau mukosa mulut. Nah nanti kalau misalkan masuk mukosa kan akan menyebabkan terjadinya terinfeksi begitu. Selain tidak boleh memegang wajah, masyarakat juga dianjurkan untuk berjemur Mbak. Nah waktu berjemur yang paling bagus itu sekitar dari jam 8 sampai jam 10 dan jam 15 sore sampai jam 16. Jadi dari jam 3 sampai jam 4 sore. Dihindari berjemur jam 12 siang. Kenapa? Karena kan itu mataharinya sedang terik-teriknya. Nah malah matahari di jam tersebutlah yang akan membuat kulit kita rusak begitu Mbak. Dan yang paling penting jaga kesehatan, kemudian konsumsi vitamin boleh, dijaga makanannya, dan yang paling penting juga adalah cuci tangan. Mbaknya sendiri mungkin sudah tahu tahapan cuci tangan yang baik dan benar seperti apa? Ya biasa aja Mbak, ada sabun, saya cuci selesai, dibilas lagi sudah. Oh gitu. iya, coba saya sekarang praktekkan Iya. cara cuci tangan yang baik ya. Jadi cara cuci tangan itu ada 6 tahapannya. Yang pertama, mungkin kita basahi tangan dulu dengan air, kita tambahkan sabun. Yang pertama diusap-usapkan di telapak tangan seperti ini. Nah setelah itu kita ke punggung tangan kiri, kemudian ke kanan. Setelah itu di sela-sela jari di sini. Nah setelah itu kita beralih ke buku-buku jari. Jadi bagian sini dan sininya biar kena sabun juga. Setelah itu di bagian jempol. Dan yang terakhir adalah kuku. Di kukunya harus 2 kali seperti itu. Nah cuci tangan yang baik adalah ketika
pulang dari bepergian, kemudian sebelum makan, sesudah makan, dan sebelum kontak dengan mungkin kalau mbaknya punya anak kecil di rumah begitu. Jadi kondisi tangan kita biar terjaga kebersihannya, seperti itu sih mbak. Iya, sampai saat ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sampai sini udah saya coba. Saya tadi agak kurang Iya, coba ya mbak ya. Jadi kan gini dulu ya. Ini kemudian kanan dan kiri ya. Tuh di punggungnya, kemudian di Oh, sela-sela di sela jari jari dulu. dulu. Ya, Oke. bagian sela-sela jari. Kemudian nanti Sini ya. buku-buku jari, ini cukup sekali saja karena sudah mencakup duanya. Kemudian di jempol, jempol dua-duanya juga, dan yang terakhir di Oh, di buku-buku buku ya. jari. Kiri dan kanan ya, jadinya dipakai. Iya, ini ya. betul. Nanti tinggal dibilas lagi dengan air. Apakah harus air mengalir? Kalau air mengalir dianjurkannya seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan airnya mengenang, kita kan tidak tahu bakteri atau debu yang masuk ke dalam air tersebut. Jadi memang dianjurkan di air mengalir. Tapi kalau memang tidak ada air mengalir, tidak masalah dengan air yang sudah ditampung. Nah, untuk penggunaan hand sanitizer sendiri, kebetulan ini hand sanitizer kita juga sedang laris-larisnya mbak. Iya. Sebenarnya itu dianjurkan apabila mungkin mbaknya sedang berpergian, tidak ada sabun, tidak ada air di sekitarnya. Jadi itu bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian langkah-langkahnya hampir sama seperti langkah-langkah dalam mencuci tangan tadi. Begitu. Oh, itu sama 6 langkah itu juga ya. Itu 6 Pakai langkah hand juga. sanitizer. Ya, tapi kalau misalkan mbaknya sedang di rumah, lebih baik cuci tangan saja dibandingkan menggunakan hand sanitizer. Begitu. Berarti pada saat kita berpergian saja, jika tidak ada air dan sabun baru kita menggunakan hand sanitizer. Betul sekali. Oke, mbak. Itu iya. Setidaknya saya sudah lebih paham jadinya tentang betul. pencegahan. Nah, nanti saya juga di sini ada beberapa leaflet, mungkin nanti saya bisa kirimkan, bisa dibaca-baca di rumah untuk menambah informasi terkait info-info cara pencegahan COVID-19, gitu ya Mbak ya. Iya, oke. Nah, Jadi nanti saya boleh pakai masker kain, kemudian minumnya vitamin C ya. Jadi kalau emang kondisi tubuh kurang fit, baru saya minum obat yang suplemen saya itu minta nggak tadi. masalah, Oh, cuman suplemen ya. cuma tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu panjang saja, Oke. gitu. Ini jadinya mau beli apa ya sekarang? Jadi ya ini karena kami dalam masih sehat aja, jadi saya belinya vitamin C aja. Vitamin C-nya ini nanti bisa dikonsumsi 2-3 kali sehari ya, sesudah makan saja. Ini juga tanggal kadaluarsanya masih lama, sekitar bulan Agustus 2021. Berarti mbaknya dan anggota keluarga masih aman menggunakan dalam jangka waktu dekat, gitu. Ini silahkan pembayarannya dilakukan di kasir. Ya. Makasih ya mbak ya. Tetap laksanakan physical distancing dan di rumah aja ya mbak ya. Oke. Terima Terima kasih, Mbak. kasih.